Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk hadirat-Mu, untuk kami boleh menyatakan cinta kami, menyatakan kerinduan kami kepadamu. Biar Engkau terima semua pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami mau menerima sesuatu yang daripadamu. Siapkan hati pikiran kami untuk boleh menangkap yang baru daripadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Hari ini kita akan belajar sesuai sama tema Paskah. Ya, Ibu Nani kemarin bilang tema Paskah kita minggu depan, Paskahnya minggu ini, tapi nanti kebaktian Paskah kita kan Selasa depan. Itu apa? Kejutan fajar. Ya, bukan serangan fajar ya saudara, kejutan fajar. Nah, hari ini saya mau mengupas juga dari versi saya, ya, karena entah kenapa saya waktu pas beberapa minggu lalu khotbah di Kuningan, saya mendapat firman tentang surprise ini juga. Jadi berarti padahal waktu itu Ibu Nani belum ngasih tahu tema Paskah kita, tapi nyambung. Jadi saya pikir khotbahin di sini juga ya. Surprise, saudara, kalau dengar kata surprise, yang ada di pikiran kita itu negatif apa positif? Positif, yakin? Hah? Terkejut, kejutan. Itu biasanya memang kebanyakan positif, ya. Tapi bisa juga negatif, saudara. Karena yang namanya kejutan itu membuat terkejut, ya. Saya pernah ada pengalaman yang baru saja terjadi tentang namanya surprise ini, ya. Kikinya Freddy, kakak perempuannya Freddy, tiba-tiba suatu hari ngomong di grup WA keluarga. Ini kita mendapat suatu kejutan, gitu. Yaitu kita mendapatkan hadiah mobil dari sebuah maskapai penerbangan. Lalu kita semua di grup itu, ya, gak ada yang nyelamatin saudara. Harusnya biasanya wajarnya gimana saudara? Kalau ada orang saya dapat mobil, gitu. Wah selamat ya, harusnya gitu kan, kejutan. Tapi apa yang terjadi? Dari mama, papa, sampai Freddy, sampai saya, semuanya ngomongnya hati-hati penipuan. Karena apa? Karena akhir-akhir ini memang lagi marak penipuan. Sehingga ada orang dapat mobil, kita itu langsung reaksi pertamanya bukan positif, tapi negatif, penipuan. Hati-hati. Terus anaknya cici saya ngomong, tapi yang ngomong ke kita semua sih, yang mengumumkan ini adalah websitenya resmi dari maskapai itu, bukan dapat SMS atau bukan dapat email pribadi, tapi di website namanya papa tercantum, terus dia tunjukin Instagramnya dan sebagainya. Tapi kita bilang, masa ya, coba kamu cek, gitu. Kamu cek langsung ke kantor dari maskapai itu. Karena apa? Kalau kamu datangnya ke cabang atau datangnya ke tempat yang si orang itu suruh, itu belum tentu benar. Bisa jadi orang itu pura-pura menjadi agen maskapai, lalu mintain uang. Biasanya tuh kalau dapat mobil tuh dapat uang pajak, ya kan? Nanti nggak dikirim mobilnya. Gitu. Udah pokoknya kamu datang ke kantor, terus kita langsung sok pinter lah pokoknya. Istilahnya kita tuh memberi petunjuk sampai seakan-akan kita tuh sudah pernah tertipu juga gitu loh. Kayak seakan-akan kita tuh bener-bener hati-hati. Kamu datang ke kantor pusat, kamu ketemu dengan orang random ya. Jangan ketemu sama orang yang nyuruh kamu datang. Kalau orangnya yang nemuin kamu di lobi, jangan-jangan dia juga penipu. Kamu datang ke satpam, kamu datang ke resepsionis, ke orang random dan tanya apakah benar ini. Jadi akhirnya mereka menuruti apa yang kami sarankan. Dalam hati saya, akhirnya saya minta maaf sebelum kejadian chat. Saya ngomong, sorry ya, kita kok jadi nggak nyelamatin, ya kan? Ini surprise, ini kalau beneran iya, ini anugerah loh. Zaman gini bisa dapat mobil segelondong tiba-tiba kayak gitu kan, anugerah. Aduh sorry kalau sampai ini benar dan kita ini terlalu skeptis, terlalu ragu-ragu.
Tapi akhirnya mereka nggak apa-apa, karena ini semua buat kebaikan. Akhirnya mereka semua pergi ke kantor pusat, cek semuanya dan ternyata benar dapat. Ya, anugerah. Ya. Tapi dari pelajaran ini saya tuh belajar, iya ya Tuhan. Surprise atau kejutan itu belum tentu diterima dengan positif oleh setiap orang. Ada orang yang langsung menyambut dengan gembira, dengan sukacita. Tapi ada juga orang yang menyambut dengan sinis. Ya, seperti halnya kita tadi dapat mobil, udah jelas-jelas bagus, di websitenya juga secara resmi diumumkan. Tapi kita masih ada juga yang sinis. Demikian juga dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Ya, kita baca dulu ayatnya, Markus 2, ayat yang ke-11 dan 12 saja saya persingkat. Ya. Ini adalah suatu peristiwa awal-awal Yesus melakukan pekerjaannya di dunia. Ya. Kita baca ayat yang ke-11, 2, 3. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua apa? Takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Tapi saudara, di perikop yang sama, reaksi orang ada dua. Kita baca mundur sedikit ke ayat yang 5 dan 6. Ayat yang masih perikop yang sama. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya. Di perikop yang sama, di kejadian yang sama, saat itu kejadian begitu banyak datang ke rumah itu, sampai ada orang lumpuh mau disembuhkan Yesus tidak bisa masuk. Ya, ini mau ceritain tentang ini. Lalu akhirnya apa? Mereka digotong temannya, dijebol plafonnya, lalu orang lumpuh itu diturunkan. Lalu Yesus sebelum menyembuhkan orang lumpuh itu berkata, dosamu diampuni. Orang Farisi langsung berkata, belum pernah ada orang yang ngomong dosa diampuni. Tapi mereka nggak positif. Pikirannya apa? Sesat. Pak Berry kemarin ngasih tahu suatu hal yang bagus sekali. Dia bilang, sesuatu yang lama itu dia pun pernah baru. Betul? Sesuatu yang lama, dulunya dia pernah baru. Tapi kenapa dia menjadi lama? Karena dia nggak mau update. Dia nggak mau perbaharui. Handphone. Ya. Kenapa tiap kali selalu ada software yang diperbarui supaya cepatnya tetap sama. Ya. Kalau misalnya iPhone, saya punya iPhone ini udah iPhone lama nih, udah iPhone 12. Saya kenapa belum ganti? Karena model luarnya itu masih sama. Dan saya merasa tidak ada perubahan dari 12, 13, 14, kok mirip-mirip ya. Jadi saya ngerasa saya perbaruin software aja. Ya, saya tiap kali iPhone 13 keluar, ya, saya ada tawaran, apakah Anda mau memperbarui software supaya iPhone-mu yang lama ini bisa ngejar kecepatannya seperti yang 13. Saya yes. Lalu begitu 14 keluar, dia ditawarin lagi, apakah mau memperbarui software supaya kamu kecepatannya tetap sama? Saya akan yes. Jadi kenapa sesuatu itu menjadi lama dan usang? Karena dia nggak mau memperbarui. Demikian juga orang Farisi. Mereka itu senangnya sama prinsip lama terus. Dan bagi mereka pokoknya yang hukum Musa, Taurat, kamu mau masuk surga harus memenuhi 10 perintah Allah. Itu yang dipegang terus. Jadi begitu ada surprise, begitu Yesus datang ke dunia, begitu Yesus ngomong, aku mati buat kamu, supaya walaupun kamu gak bisa penuhin itu, kamu tetap bisa masuk surga. Itu bukanlah surprise yang luar biasa harusnya. Tapi apa yang mereka katakan? Sesat. Gak bisa.
Yesus berkata, nggak ada manusia yang bisa menggenapi seluruh hukum Taurat. Bahkan dari bayi, dari anak-anak pun mereka sudah berdosa. Gimana kamu mau masuk surga kalau syaratnya begitu berat? Percaya akulah jalan, akulah kebenaran, aku hidup, aku mati buat kamu, aku sempurna agar kamu sempurna. Tapi prinsip itu mereka nggak bisa terima. Mereka berkata, itu nggak benar. Yang benar itu ya hukum Musa, Taurat. Pokoknya kalau aku nggak menuhin Taurat, itu dosa. Saat Tuhan ngomong kasihilah sesamamu, kamu melakukan tanggung jawabmu, tapi jangan lupakan yang lain. Mereka itu ya saudara, Taurat, ahli Taurat itu. Kadang mereka dapat uang, mereka tidak pakai uang itu untuk kebutuhan keluarga mereka. Mereka taruh semuanya di bait Allah supaya dianggap orang sebagai orang suci. Tuhan Yesus ngomong itu nggak benar. Kamu dapat uang, kamu kasih haknya orang tua kamu, haknya istri kamu, hak anak-anak kamu, dan persembahan kamu itu juga buat Tuhan. Jadi kamu bagi apa yang menjadi hak orang tuamu, hak istri anakmu, tapi kamu juga lakukan untuk Tuhan. Tuhan Yesus ngajarinnya gitu, tapi mereka ngomong sesat. Jadi Tuhan melakukan pembaharuan dan mereka selalu berkata pokoknya nggak benar. Mereka egois, mereka sombong, mereka tidak mau belajar hal yang baru, dan akhirnya mereka berubah menjadi usang di hadapan Allah. Bahkan Yesus tidak pernah mengecam pelacur-pelacur. Yesus tidak pernah mengecam akan pemungut cukai. Yesus mengecam ahli Taurat dan Farisi yang hatinya degil, tidak mau belajar, tidak mau berubah, tidak mau menerima yang baru. Nah saudara, ayo wake up. Tuhan berkata, Tuhan akan berikan surprise dalam hidup kita. Tapi jangan sampai surprise itu membuat kita kecewa sama Tuhan. Jangan sampai surprise itu malah kita Saya pernah sih mikir gini, kalau saya hidup di zaman Yesus, nah saudara coba sekarang ngerasain ya, berandai-andai. Kalau kita semua ini hidup di zaman Yesus dan kita belum pernah dengar tentang Yesus, istilah Yesus baru mulai pekerjaannya nih, dan kita tuh termasuk orang banyak. Kira-kira saudara dan saya ini masuk golongan yang percaya atau nggak percaya? Jangan langsung jawab loh, dirasain dulu. Pertama, Yesus mengajar, tapi dia sebenarnya bukan ahli teologi ya. Padahal di zaman itu peraturannya kalau ngajar harus orang yang pinter, harus orang yang ahli Taurat. Tiba-tiba anak tukang kayu, mungkin anaknya tetanggamu, yang kamu tahu kecilnya dia, yang kamu tahu papa mamahnya siapa, kakak adiknya siapa, lalu dia tiba-tiba mengatakan aku bisa mengampuni dosa. Apakah saudara menjadi golongan orang yang percaya atau orang yang ragu-ragu dan skeptis? Gak mudah saudara. Saya juga merasakan Tuhan belum tentu loh kalau aku hidup di zaman itu terus aku menjadi langsung percaya dan menjadi orang yang ngefans sama engkau dan menjadi followermu, belum tentu. Mungkin aku akan menjauh dulu, mengamati dari jauh lah bla bla bla. Terus nanti keburu Yesus disalib tiba-tiba udah 3 tahun. Kan Yesus nggak lama, cuma 3 tahun di dunia bekerja. Jadi saya tuh ngerasa Tuhan untuk benar-benar punya hati yang percaya, punya hati yang mengikuti kegerakan, mengikuti keinginanmu dengan cepat tanggap. Yahweh Yiret, Yahweh Daat, itu nggak mudah. Tapi saya belajar ada satu orang yang dia adalah seorang Farisi, dia adalah seorang ahli Taurat. Dia sebenarnya nggak punya chance untuk dekat sama Yesus. Karena apa? Karena dia dua. Dia juga pertama sudah didoktrin, dia sudah punya roh agamawi, dia sudah punya kebenaran. Kedua, dia orang yang dihormati, sehingga kalau dia mau dekat ke Yesus itu ada kesempatan untuk teman-temannya mengucilkan dia. Tapi ternyata orang ini akhirnya menjadi pengikut Yesus. Siapa orang itu namanya? Nikodemus. Ya.
Hari ini kita mau belajar dari yang namanya Nikodemus. Dia adalah orang yang sebenarnya sangat tidak punya chance untuk dekat dengan Yesus. Karena apa? Karena orang sekitarnya itu akan menghalangi dia untuk datang. Dia punya reputasi, dia waktu itu adalah seorang pengajar, dia ahli Taurat. Dan teman-temannya itu anti sama Yesus. Tapi dia, suatu malam, dia datang kepada Yesus. Kenapa malam? Itu saya sampai ngasih gambarnya juga, ada bulannya. Ya, ada bulan, ada bintang. Kenapa? Karena memang Nikodemus itu datang ke Yesus tuh ada tertulis di Alkitab malam-malam. Kenapa malam? Biar nggak ketahuan orang. Karena dia sebenarnya takut. Aku takut nanti kalau misalnya aku datang kelihatan ketemu Yesus, ngobrol sama Yesus, nanti aku dikucilkan. Tapi yang saya hargai dari Nikodemus adalah dia tetap datang, walaupun malam-malam, ya. Dan dia berkata, Yesus, ajari aku sih. Kata orang engkau sesat, tapi kata orang lagi engkau adalah Mesias. Kata teman-temanku engkau adalah orang yang sesat dan mengkhianati hukum Taurat. Tapi di sisi lain orang-orang berkata engkaulah penggenap Taurat. Ajari aku. Lalu Yesus berkata, kalau engkau nggak lahir baru, engkau nggak bisa masuk surga. Maksudnya lahir baru apa Tuhan? Pikiranmu ini loh diperbaharuin, softwarenya diupdate, kata Tuhan. Kita nggak bisa ngikut Tuhan kalau kita nggak lahir baru. Lahir baru artinya apa? Selalu mau diperbaharui. Kapan? Apakah sekali? Tidak. Orang diperbaharui itu terus menerus. Saudara, dalam hidup kita di Paskah ini, saya ajak kita semua untuk berkata kepada Tuhan seperti Nikodemus, Tuhan, aku mau lahir baru setiap hari. Saat Tuhan menawarkan sesuatu yang baru dalam hidup kita, suatu season yang baru, kita jangan menolak. Tapi kita katakan, Tuhan, aku mau update software. Karena kalau enggak, aku ketinggalan. HP ini kalau enggak di-update softwarenya, dia akan lemot. Siapa di sini yang mau lemot? Gak ada. Siapa yang mau cepat? Siapa yang mau cepat tanggap? Saat Tuhan berkata, jalan, lari. Lalu kita akan menjadi orang yang pertama merespon. Kuncinya satu. Kita harus datang dan mengenal Tuhan secara pribadi seperti Nikodemus. Nikodemus ini orang yang berkata, aku nggak mau kenal Yesus dari kata orang. Karena kalau dari kata orang, aku pusing. Ya kan? Dari kata temennya, Yesus sesat. Tapi kalau dari orang banyak, Yesus itu penolong. Nah, jadi gimana? Benar langkahnya Nikodemus. Dia langsung datang ke sumbernya. Seperti saudara saya, bener nggak ya? Ada yang ngomong surprise-nya mungkin penipuan, ada yang ngomong surprise-nya bener. Datang langsung ke kantor pusat maskapai. Demikian juga kita. Dalam kita mengikuti Yesus, untuk kita menjadi cepat, untuk kita menjadi terus lahir baru, yang penting adalah pengenalan kita yang sungguh akan Tuhan. Supaya kita tahu mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan kehendaki. Ya, karena zaman ini saudara, Pastor Berry kemarin juga ngomong, saya dapat banyak berkat ya dari apa yang dia omongin. Dia berkata, jangan sampai lawatan itu pun membutakan pengikutan kita akan Tuhan. Itu saya tangkap sekali. Banyak gereja Tuhan yang merasa dia sudah ada di jalur yang benar saat jemaatnya banyak. Ada gereja yang merasa dia sudah di jalur yang benar karena gerejanya besar, gerejanya luar biasa, lawatan terjadi, bahkan kesembuhan terjadi. Tapi Pastor Berry kemarin ngomongkan itu justru kejatuhan. Karena mereka mulai jadi nyaman, dan mereka menjadi sombong, dan mereka jadi nggak ngerti lagi hatiku, kata Tuhan. Mereka jadi udah nggak mau review, nggak mau update. Kalau Tuhan mengatakan, ayo kita bikin kegerakan ini, lalu mereka, aduh Tuhan, nanti jemaatnya terima nggak ya kalau misalnya mengikuti kegerakan itu? Misalnya gereja sudah besar, lalu tiba-tiba Tuhan ngomong,
rubah cara pengajaranmu. Misal ya saudara, gereja ini udah biasa diajari tentang hal yang seperti itu. Tiba-tiba Tuhan ngomong, ayo ajari yang baru. Ajari penjangkauan misalnya. Terus tiba-tiba hamba Tuhan yang ngomong, aduh kalau saya nanti masukin pengajaran tentang penjangkauan, kacau nggak ya nanti ya? Nanti jangan-jangan jemaatku yang sudah banyak, sudah baik-baik ini, mereka merasa tidak nyaman karena disuruh macam-macam. Udah biar seperti ini aja. Saudara, banyak kesempatan kita nggak mau update. Banyak kesempatan di mana kita merasa, ah udahlah jangan update-update, udah baik begini-begini saja. Itu jangan sampai terjadi di tempat ini. Dan itu jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Saat Tuhan menyuruh sesuatu yang baru, itu artinya kita siap. Saat Tuhan menggerakkan sesuatu yang baru, kita harus siap. Karena kalau tidak, lama-kelamaan saudara dan saya akan menjadi Kristen lemot, loading lama. Tuhan suruh ini, kita nggak respon. Tuhan suruh itu, kita nggak respon. Akhirnya lama-lama kita menjadi barang yang tidak, alat yang tidak terpakai di tangan Tuhan. Karena Tuhan bilang, ah lama, aku minta cepet, tapi kamu responnya lama, udah aku pakai yang lain aja deh. Lama-lama kita akan menjadi alat di tangan Tuhan tapi nganggur. Tapi hari ini Tuhan katakan, surprise, kejutan. Terima kejutan dari Tuhan, responi dengan benar, dan kita akan menjadi alat yang dahsyat di tangan Tuhan. Hidup kita akan dahsyat karena Tuhan tidak pernah berhenti. Dikatakan di lagu apa? He never stop working. Masalahnya mau nggak kita ini mengikuti kegerakannya? Tuhan yang never stop working, dan kita mengikuti Tuhan, maka kita akan menjadi dahsyat di tangan Tuhan. Amin saudara, mari bertobat. Saya juga mau bertobat. Pokoknya semua apapun yang Tuhan tawarkan di depan kita, miliki pengenalan yang sungguh akan Tuhan. Saat engkau menangkap, ya Tuhan ini daripadamu, ya Tuhan benar aku tahu ini hatimu, jalani dengan iman. Ya, jangan pernah slow, jangan pernah lemot. Maka Tuhan akan terus memakai kita dengan dahsyat. Amin. Saudara, seringkali ya kalau di dalam bahtera, seringkali yang dikatakan rada lemot itu Sion sama Windu ya. Kita seringkali bilang, aduh kalau sudah acara bahtera ya, seringkali yang dihakimi ya, yang paling dihakimi itu adalah golongan mempelai dan golongan pilar. Lalu saya itu kalau kumpul dengan beberapa hamba Tuhan ya, lalu yang paling lari cepet itu kak tentara kan, Mahanaim itu punya program ini, punya program ini, punya program ini, punya program ini gitu, dikejar terus. Nah beberapa waktu yang lalu kita pertemuan, lalu Ibu In ngomong, pokoknya tahun ini kita akan membangun suatu gedung yang bisa memuat 20.000, dan di atasnya saya akan bangun pesawat tempur kayak gitu. Saudara, pada saat Ibu Iin itu berbicara seperti itu, saya bilang, wow Tuhan, kok seolah-olah ya, dalam pikiran saya seolah-olah Tuhan tuh suka memberikan perkara-perkara yang luar biasa buat Mahanaim ya. Terus saya mulai berpikir, Tuhan, kalau kita ini apa sebenarnya, apa sih maunya Engkau? Saudara, kadang-kadang Tuhan itu sudah memberikan surprise buat kita ya, cuman enggak menikmati ya, kurang menghargai akan surprise yang Tuhan siapkan ya. Lalu Tuhan mengingatkan, kamu pernah enggak mempunyai pemikiran bahwa taman yang Tuhan kasih itu surprise buat kamu?
Iya sih, saya gitu. Tapi kadang-kadang kita itu yang mendapatkan surprise kurang bisa menikmati. Ya. Kemarin dari penunggu taman cerita bahwa ternyata ada orang-orang dari aliran Protestan lah, ya, dari luar kota itu mau cari taman Tuhan. Nah, mereka berpikir bahwa kalau taman Tuhan biasanya yang suka ada dan sebagainya itu adanya di gereja Katolik di Jalan Duku Semar. Ya. Mereka berangkat dengan semua rombongan banyak sekali bersama dengan pendetanya, lalu dibawalah sama pendetanya itu ke Duku Semar. Tapi jemaatnya ngomong, bukan ini. Dia bilang, kenapa bukan ini? Bukan ini tempatnya, kata jemaatnya. Pikir pendetanya, kok kamu lebih pintar dari saya? Dia seorang pemimpin, tapi dia tidak bisa membawa jemaat itu kepada tujuan yang benar. Lalu dia bilang, jadi di mana? Ini yang namanya jemaatnya. Kenapa dia bilang bukan ini? Karena dia lihat YouTube. Jadi dia bilang, yang ini yang saya mau, katanya gitu. Kenapa? Pendeta itu tidak mengerti, tapi jemaatnya lebih mengerti. Saudara tahu kenapa? Karena dia mau update. Dia lebih lihat Instagram, lebih lihat ini. Sampai dia tahu persis. Yang ini yang aku mau. Dan itulah yang dikejar. Ya. Singkat cerita, akhirnya ketemu di Gracia. Ya. Ketemu di Gracia. Yang ini yang aku mau. Lalu pendetanya ngomong, loh kok ternyata di sini ada yang seperti ini. Saudara. Nah, seringkali surprise itu kurang kami hargai. Kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini sudah lihat biasa. Tapi saudara sebetulnya itu orang yang spesial di hadapan Tuhan. Mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang lain. Kalau mereka dari luar kota, saudara tahu enggak? Pakai ongkos pergi ke sini itu, betul enggak? Naik mobil, naik kereta, pokoknya naik kendaraan. Ya. Jarak jauh mereka itu lari dan ingin ketemu dengan sesuatu hal yang dikatakan surprise yang dia dengar dari orang lain. Saudara, saya menghimbau, ya, jangan sia-siakan. Banyak orang yang dari luar kota mendapatkan ketemu Tuhan di taman. Saya mau tanya, apakah saudara setiap hari datang hanya untuk ketemu Tuhan atau minta, Tuhan aku ini kok doanya kok enggak dijawab-jawab. Saya sudah datang ke taman doa, enggak dijawab-jawab. Saudara belajar datang untuk mengucap syukur. Ya. Kamu belajar untuk mengucap syukur. Datang ke sana menikmati kemuliaan Tuhan. Menikmati besarnya Tuhan yang terjadi di tempat ini. Nah, kalau kamu bisa lakukan hal itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Nanti waktunya tiba, surprise terjadi atas hidupmu. Sesuatu hal yang wow akan terjadi. Tapi yang Tuhan mau, belajar ada dalam jalur Tuhan. Apa yang Tuhan sudah beri, ayo nikmati apa yang Tuhan beri. Karena saya percaya kok bahwa yang Tuhan berikan ini yang pertama kali yang nikmati itu saudara dan saya. Saya berdoa, ayo surprise yang Tuhan berikan, nikmati saudara. Setiap kali saya datang ke taman, saya nggak pernah bosan. Terus misalnya saudara tanya, Ibu Nani sembayangnya apa?
Saudara, kalau mau ke taman, saudara mulai saat ini tanya sama Tuhan, Tuhan, hari ini Engkau mau apa untuk aku? Ya. Jadi jangan selalu minta dan minta. Saya tidak melarang saudara melakukan hal itu. Ya. Tapi kalau saudara selalu tanya, hari ini Engkau mau apa untuk aku lakukan di tempat ini? Nanti Roh Kudus akan memberitahukan kepada saudara dan saya apa yang harus dilakukan. Tidak setiap kali saya di taman itu nyembah Tuhan, tidak setiap kali. Tapi saya cuma kadang-kadang cuma duduk, ya. Cuma saya bilang, Tuhan, aku mau ketemu Engkau. Cuma itu, ya. Terus saya diam. Setiap kali saya cuma ngomong, Tuhan, aku mau nyembah Engkau, aku mau ketemu Engkau. Aku mau nyanyi buat Engkau. Dan saat kita lakukan akan hal itu, hadirat Tuhan luar biasa melingkupi kita. Sehingga nggak ada rasa bosannya, nggak ada rasa kok lama ya, enggak. Dan setiap hari Minggu, saudara, saya mau sampaikan sesuatu. Setiap hari Minggu saya selalu mendapatkan yang dinamai surprise. Karena minggu ini Tuhan melakukan sesuatu, minggu depan Tuhan memberikan sesuatu, minggu depan lagi Tuhan memberikan sesuatu. Sehingga saya merasakan, ini surprise yang bisa kita nikmati setiap hari. Ayo saudara, kita nikmati akan apa yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya di tempat ini. Sehingga kita akan dapat melihat kemuliaan Tuhan. Kita dapat melihat keintiman kita dengan Tuhan. Kita bisa merasakan ada sesuatu hal yang luar biasa. Saya jarang ke taman sebelah, ya. Tapi suatu saat Tuhan ngomong, kamu kok nggak pernah sih ke taman yang kedua? Iya ya Tuhan. Kadang-kadang saya itu sudah puas dengan taman yang pertama. Tapi kadang-kadang Tuhan katakan, kamu harus ke sana. Nikmati air terjunku. Nikmati segala sesuatu yang aku sediakan. Nikmati pembasuhan yang disediakan. Saya lakukan, saudara. Dan saat saya melakukan hal itu, saya tahu. Kalau kita lakukan segala sesuatu itu di dalam ketepatan, kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Saya berdoa saudara, terutama dalam akhir zaman ini, ya, Tuhan itu sangat merindukan kita itu menikmati surprise. Buat apa? Buat kita maju. Tadi Sofi katakan harus diupdate, ya. Jadi surprise itu diberikan Tuhan untuk kita maju. Oh ya, ternyata kok ada ini. Oh ya, ternyata ada ini. Dan itulah yang harus ada dalam hidup saudara. Maju, maju, maju. Sampai menuju to the top. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat penyembahan selama 1 jam. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Kau berikan buat kami. Buat kami terus merasakan kejutan-kejutan yang Engkau berikan. Buat taman ini, buat tempat ini Tuhan. Kami mau menikmati bersama dengan Engkau. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berikan hikmat, roh kebijaksanaan buat Bapak Presiden kami dan semua stafnya untuk menanggulangi segala perkara yang Kau izinkan terjadi buat bangsa dan negara kami. Bapak, kami juga berdoa untuk infrastruktur
yang direncanakan, terutama daerah di mana akan dibukanya tol dari Bandung ke Sion. Kami minta anugerah-Mu, Engkau memberkati sehingga apa yang direncanakan jadi, karena kami sudah mematok Tuhan, kami sudah lepaskan semua halangan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk pembangunan IKN. Engkau terus lakukan Tuhan, sehingga semua rencana-Mu tidak ada yang gagal buat bangsa ini. Buat lawatan-Mu terjadi atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Tidak ada satupun kami yang tidak punya persoalan dalam hidup kami. Tapi saat ini kami datang buat kami mencari Engkau. Buat kami ketemu Engkau seperti Nikodemus. Karena di mana kami ketemu Engkau, maka semua persoalan kami, Engkau yang akan memberi jawaban. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang ikut ambil bagian di dalam puasa Tuhan. Kami berdoa saat ini, apapun maksud dan tujuan mereka, buat mereka ketemu dengan Engkau Tuhan. Buat mereka ketemu dengan jalan. Buat mereka ketemu dengan kebenaran. Dan biar mereka ketemu dengan kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk keadaan cuaca. Biarlah Engkau sendiri akan mengendalikan keadaan cuaca dalam negara kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Kami minta kekuatan baru. Kami minta daya tahan tubuh yang baru. Memasuki akan hidup kami Tuhan. Memasuki akan tubuh kami. Sehingga kami menjadi kuat, sehat. Semua yang tidak baik dikeluarkan oleh kekuatan daya tahan tubuh yang dari surga. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Terlebih saat-saat ini siapkan hati, jiwa, dan pikiran kami Tuhan. Untuk mengerti kasih-Mu yang tidak pernah dapat dibalas. Hari Jumat ini Tuhan, kami mau datang di hadapan. Kami mau mengatakan, thank you Jesus. Engkau merelakan segala sesuatu hanya untuk kami. Buat kami dapat membalas cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk kemenangan-Mu. Kami mau merayakan kemenangan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam pengurapan. Bapak, kami tahu kuasa pengurapan terjadi saat kami percaya bahwa ada perlindungan yang berasal daripada-Mu. Biarlah perlindungan ini turun atas hidup kami. Perlindungan turun atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir, mulut kami, dan hati kami ya Tuhan. Bapak, buat kami tahu bahwa semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau sanggup untuk mengusir dengan pengurapan yang Kau berikan buat kami. Ini tangan kami Tuhan, kan kami pakai untuk bekerja hari ini. Ini kaki kami yang kami mau pakai untuk perjalanan kami pada hari ini.
Tuhan Yesus, lakukan yang terbaik buat kami. Karena kami tahu Engkau sudah menyediakan semua berkat itu untuk kami hari ini. Kami mau menjalani dan kami mau terima dengan utuh semua berkat yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.